Kan kalau bukti kekerasan fisik, misalnya diperkosa, yang penis masuk ke vagina, itu kan bisa dibuktikan memakai visum. Tapi kalau kekerasan seksual itu kan tidak hanya secara fisik tuh, tapi dia juga secara mental. Nah ini contohnya tuh kayak kasus Gilang Bungkus itu loh. Di chat-chat yang aku baca, itu tuh bener-bener udah apa sih Gilang Bungkus ini dia tuh bener-bener mendominasi percakapan karena dia merasa bahwa aku nih kakak kelas loh, aku nih seniormu loh. Jadi dia bisa mendominasi adik kelasnya yang kebetulan masih kalau anak junior kan pasti masih agak takut, masih segan gitu. Nah, kekerasan secara mental itu juga bisa dibuktikan misalnya dengan chat atau mungkin rekaman telepon ya kan karena nggak tahu ya, kalau aku sih merasa karena aku belajar ilmu bahasa, linguistik, terutama pragmatik, nah itu tuh dari cara dia berbicara, cara dia menyampaikan, apa ya, dia istilahnya kayak dia, apa ya, istilahnya kayak dia memanipulasi orang itu tuh kelihatan dari cara dia mengetikkan pesan, kayak gitu sih. Nah itu bisa jadi mungkin kalau nggak salah waktu itu juga pernah ada kasus kekerasan seksual dan itu dibutuhkan ahli bahasa. Itu kasusnya Agni bukan ya yang dari ahli bahasa gitu? Iya, Jadi ada dia, juga kok. ya kan? Jadi apa namanya untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual itu terjadi itu nggak cuma peran psikolog, psikiater, tapi mungkin ahli bahasa juga dibutuhkan karena bukti-bukti misalnya chat kayak gitu atau mungkin email atau mungkin apalah yang tertulis itu kan juga ada mengandung ini loh, mengandung mengandung pesan tersendiri dan itu bisa dibuktikan secara bahasa seperti itu. Gitu ya, aku nambahin Dani doang sih. Oh iya, aku juga mau nambahin lagi. Jadi pelecehan seksual itu pasti dibarengin gitu dengan timpangnya relasi kuasa gitu. Pasti korbannya itu nggak berdaya gitu. Adanya misalnya relasi kuasa si korban ini anak, pelakunya bapaknya, pelakunya omnya. Korban ini sekretaris, pelakunya bosnya kayak gitu. Seringkali itu ada ketimpangan relasi kuasa gitu loh yang menyertai kayak gitu. Jadi biasanya kekerasan seksual itu makanya relasi kuasa ini benar-benar dianggap menjadi momok juga gitu loh. Tapi menurut kalian, kalian mungkin kayak kurang familiar ya kalau misalnya ada pembuktian bahwa terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu juga dibutuhkan ahli bahasa karena ya meskipun aku cuman belajar pragmatik aja, aku udah ngerti bahwa kata-kata si orang ini tuh udah manipulatif gitu loh. Berarti kan seharusnya ketika ada, maksudnya prosedurnya itu kan ketika terjadi pelaporan itu kan seharusnya juga mengundang ahli-ahli bahasa. Cuman kayaknya ini masih masih belum terbiasa gitu loh, belum normal karena kebanyakan kan korban itu pasti akan mentally trauma gitu loh. Jadi yang paling sering dibutuhkan itu psikolog dulu, baru psikiater. Nah, kalau kemudian itu tidak membuktikan kan berarti nanti bisa ditambahkan tim ahli bahasa kayak gitu sih. Iya benar. Jadi kalau misalnya pelecehan seksual ini masuk sampai ke misalnya didampingin gitu ya, contohnya di lembaga bantuan hukum, biasanya tuh bakal ada pendampingan lagi dari ahli hukum gitu. Jadi ahli hukum ini yang bakalan memeriksa apakah barang bukti yang kayak Mbak Flo bilang itu chat kayak gitu, terus video ini tuh asli kayak gitu. Jadi ahli hukum ini bakalan memverifikasi gitu dan hasil verifikasinya itu bisa dibawa ke kepolisian gitu. Iya ini tuh asli gitu, menyatakan kalau bahwa buktinya ini tuh asli gitu, buktinya ini tuh otentik kayak gitu. Ya salah satunya bisa dari ahli hukum dan ahli bahasa juga yang kayak Mbak Flo bilang.